Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Danisaya dengan NIM 2419141422006. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 2 dari program studi psikologi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai scroll, love, and survive, eksplorasi meme sebagai strategi coping Gen Z. Di tengah arus digital yang semakin mendominasi, media sosial kini jadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Bukan hanya menjadi tempat untuk saling berbagi informasi, banyak orang yang kini menggunakan media sosial sebagai wadah untuk mencari hiburan atau sekedar untuk mengekspresikan emosi mereka. Salah satu bentuk ekspresi yang menonjol dan marak diminati di kalangan Gen Z saat ini adalah meme, konten visual atau teks yang mengandung unsur humor dan seringkali bersifat sindiran. Uniknya, tak sedikit meme yang menyentuh isu-isu berat seperti stres, overthinking, bahkan pula kesehatan mental. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa lelucon-lelucon yang tampak sederhana tersebut justru terasa begitu relevan dan mengena? Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, Indonesia menjadi negara dengan pengguna internet terbanyak mencapai 221 juta jiwa dari total penduduk 278 juta. Ditambah penetrasi internet yang tertinggi oleh masyarakat menyentuh angka 79,5%. Menariknya, masyarakat yang mendominasi angka tersebut berasal dari kalangan Gen Z dengan angka penetrasi 34,40%. Fakta ini tidak hanya menunjukkan tingginya ketergantungan generasi muda pada teknologi, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk dapat mengekspresikan diri dengan kreatif. Dominasi Gen Z di dunia maya dapat mendorong lahirnya berbagai ekspresi digital. Berdasarkan IDN Research Institute, Gen Z dan milenial memiliki 3 preferensi utama dalam melihat konten ketika berselancar di media sosial. Sebanyak 74% responden lebih menyukai konten hiburan. Sebagai konten hiburan yang ringan, meme berkembang menjadi media yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menggambarkan kondisi emosional yang kerap kali dirasakan oleh banyak orang. Berbagai isu seperti tekanan akademik, stres berlebihan, dan kecemasan sosial seringkali dibungkus dalam format lucu dan relevan secara personal. Dalam keseharian yang penuh tekanan, hadirnya meme dapat menjadi ruang bagi Gen Z untuk merasa didengar, dimengerti, dan sejenak tertawa. Meskipun terlihat sederhana dan menghibur, penggunaan meme sebagai teknik coping atau cara menghadapi tekanan emosional menyimpan sisi positif sekaligus tantangannya tersendiri. Di satu sisi, meme dapat membantu seseorang merasa lebih ringan dengan menawarkan ruang untuk tertawa, terhubung dengan orang lain, dan menyalurkan perasaan yang sulit dijelaskan secara langsung. Karena bentuknya yang singkat dan visual, meme mudah menyebar dan menjangkau banyak orang, membuat pengalaman emosional yang rumit menjadi terasa lebih mudah dipahami dan dibagikan tanpa harus terlalu terbuka. Namun di balik seluruh kemudahannya, ada risiko yang perlu diwaspadai. Humor dalam meme bisa saja menjadi bentuk pengalihan dan bukan penyelesaian. Ketika digunakan terus-menerus sebagai pelarian, ada kemungkinan perasaan yang sebenarnya justru semakin tertumpuk dan tidak pernah benar-benar dihadapi. Selain itu, terlalu sering menjadikan topik serius seperti kecemasan atau stres sebagai bahan bercanda bisa membuat isu-isu tersebut tampak lebih sepele. Padahal, jika tidak ditanggapi dengan bijak, candaan-candaan itu bisa mengaburkan keseriusan kondisi yang sebenarnya perlu perhatian lebih. Meme sering dianggap remeh, tapi sebenarnya ia menyembunyikan emosi yang sulit diungkapkan. Di balik kelucuannya, ada kegelisahan yang ingin dipahami. Jadi, alih-alih hanya tertawa, mungkin sudah saatnya kita perlu merenung. Pesan apa yang sebenarnya terselip di balik lelucon itu?